Salam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau presentasi tentang analisis prospektif dengan anggota kelompok. Saya sendiri Uswatun Fitria, NIM 191167, ada Muhammad Iqbal, NIM 171297, dan Abdul Aziz 191200. Yang pertama, ada pengertian dari analisis prospektif. Nah, apa itu sih analisis prospektif? Analisis prospektif dilakukan pada tahap akhir proses analisis laporan keuangan, yaitu setelah seluruh data historis laporan keuangan berhasil dikumpulkan dan disesuaikan sehingga mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Penyesuaian tersebut misalnya yang pertama yaitu transitory item telah dieliminasi dari laporan laba rugi. Terus yang kedua ada item yang dicatat sebagai beban atau expense oleh manajemen mungkin harus dikapitalisasi dan sebaliknya. Yang ketiga ada sewa operasional, yakni telah dikapitalisasi. Terus yang keempat ada penyesuaian kembali pendanaan off balance sheet. Terus meliputi proyeksi atau peramalan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada peramalan jangka panjang, yang kedua ada peramalan jangka pendek. Yang selanjutnya ada manfaat analisis prospektif, yaitu yang pertama ada security valuation, yaitu peramalan jangka panjang dilakukan dalam proses penilaian surat berharga. Terus ada yang kedua yaitu manajemen assessment, yakni viabilitas atau feasibility rencana strategis perusahaan dapat terukur melalui peramalan kinerja keuangan. Terus ada yang ketiga yakni assessment of solvency, yaitu analisis prospektif sangat bermanfaat bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan pelunasan hutang jangka panjang maupun jangka pendeknya. Terus ada peramalan jangka panjangnya yaitu penilaian surat berharga ekuitas, terus peramalan jangka pendeknya yaitu penilaian solvensi dan likuiditas jangka pendek. Terus ada yang selanjutnya ada teknis analis. Yang pertama ada proyeksi laporan laba rugi, terus proyeksi neraca, aliran kas, dan peramalan dengan analisis pro forma. Yang pertama ada tadi proyeksi laba rugi, yakni peramalan penjualan merupakan fungsi dari tren masa lalu. Terus yang kedua ada tingkat ekspektasi aktivitas ekonomi makro. Terus yang ketiga ada competitive landscape atau peta persaingan usaha. Terus yang keempat ada strategi intuitif manajemen perusahaan atau bauran toko baru atau toko lama. Terus dari proyeksi laporan laba rugi ini ada beberapa langkah-langkah, yakni yang pertama ada proyeksi penjualan. Karena di laporan laba rugi ada penjualan, jadi yang pertama ada proyeksi penjualan, terus yang kedua ada proyeksi COGS dan laba kotor dengan rata-rata historis sebagai persen penjualan. Terus ada yang ketiga, yakni proyeksi beban administrasi umum dengan rata-rata historis sebagai persen penjualan. Terus yang keempat ada proyeksi biaya depresiasi dengan rata-rata historis nilai buku awal tahun aktiva yang disusutkan. Terus ada yang kelima yaitu proyeksi biaya bunga sebagai persen bunga utang awal tahun dengan tingkat bunga tetap atau proyeksi. Terus yang keenam ada proyeksi pajak dengan rata-rata historis pajak dibanding laba kena pajak. Terus ini contoh laporan laba ruginya. Bisa dilihat sendiri contoh dari tahun 2005, 2004 sama 2003. Terus next. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Mas Iqbal. Ya, selanjutnya di sini
target corporation project income statement-nya. Yang pertama di sini kan ada sales. Di situ jumlahnya 52,204 ribu dolar. Itu didapat dari 46 itu penjualan dari perhitungan di atas data di atas ya. Sales penjualan itu kan 46,839 itu pada tahun 2005. Itu dikalikan dengan sales grow-nya pada 2005. Itu jumlahnya 52.204.000. Dan untuk yang kedua itu ada gross profit. Itu ada 17.157 ribu dolar, itu didapat dari sales tadi 52.204 ribu dolar dikalikan dengan gross profit marginnya itu 32.866%. Itu hasilnya 17.157 ribu dolar ya. Dan selanjutnya ada cost of goods sold itu 35.047 itu didapat dari salesnya 52.204 tadi dikurangi dengan gross profitnya itu 17.157, hasilnya yaitu 35.047 ribu dolar. Dan selanjutnya ada selling general and administrative, itu hasilnya kan 11.741 ribu dolar, itu didapat dari perhitungan salesnya tadi 52.204 dikalikan dengan sales general administrasi expensive atau sales itu yang di slide sebelumnya itu 22,49%. Hasilnya ya tadi 11.741 ribu dolar. Selanjutnya ada depresiasi and amortisasi ya. Itu totalnya kan 1.410 ribu. Itu didapat dari 22.272 itu dikalikan dengan 633%. Itu hasilnya tadi 1.410 dolar. Dan selanjutnya ada interest, itu kan hasilnya 493, itu didapat dari 9.053 didapat dari beginning period interest bearing debt, itu dikalikan dengan 5.137 itu dari slide sebelumnya seperti biasa. Itu hasilnya tadi 493 dolar. Dan untuk income before tax ini ya, itu kan hasilnya kan 3.513. Itu dapat dari 17 dapat dari cost of goods sold-nya dikurangi dengan 11 itu selling general and administrative, dikurangi lagi dengan depresiasi and amortisasi, dan dikurangi lagi dengan interest. Hasilnya yaitu 3.513 dolar itu. Dan selanjutnya ada tax expense itu kan 1.328 dolar. Itu hasilnya dapat dari 3.513 dikalikan 37.809, itu dilihat dari slide sebelumnya seperti biasa, hasilnya yaitu 1.328. Selanjutnya untuk extraordinary and discounted item itu tidak ada. Dan selanjutnya ada net income, itu 2000, hasilnya kan 2.185 dolar, itu didapat dari 3.513 ribu dolar dikurangi dengan
tax expense-nya tadi 1.328. Ya, hasilnya tadi 2.185. Ya, selanjutnya ini kan dari perhitungan tadi itu ditambahkan dengan, ya ini perhitungannya ditambahkan dengan outstanding shares juga, itu yaitu perhitungan total dari perhitungan sebelumnya. Hasilnya yaitu 891. Dan juga ada forensic assumption, itu dalam bentuk persen ya. Sales growth-nya itu 11,455%, gross profit-nya itu 32,866, untuk selling general administrative expense sales itu 2249, depresiasi expense atau gross period year PPNE itu 6.033, dan interest expense period year long term debt itu 5.173, dan yang terakhir income tax expense itu 37.809 ribu. Selanjutnya di sini ada proyeksi neraca. Sini langkah-langkahnya, langkah yang pertama itu proyeksi aktiva lancar non kas itu dengan menggunakan proyeksi penjualan atau COGS dan rasio perputaran yang relevan. Dan yang langkah kedua selanjutnya proyeksi kenaikan PPNE atau property plant and equipment dan estimasi capex yang didasarkan dari tren historis yang diperoleh dari MDNA atau manajemen diskusi and analisis laporan tahunan. Yang ketiga, proyeksi kewajiban lancar selain utang itu dengan dasar proyeksi penjualan atau COGS dan rasio perputaran yang relevan. Dan yang keempat, hitung utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode berjalan berdasar catatan utang jangka panjang. Dan yang terakhir utang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Next. Ini ada langkah selanjutnya yaitu saldo jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka pendek tahun sebelumnya dikurangi dengan kuren maturitas dari perhitungan 4 tadi. Dan selanjutnya yang keenam, asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang ketujuh, saldo saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun sebelumnya. Selanjutnya 8, laba ditahan itu dianggap sama dengan saldo tahun lalu, kurang lebih laba bersih atau rugi bersih dan dikurangi dividen yang diharapkan untuk dibagi. Yang 9, pos ekuitas lainnya itu dianggap sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Selanjutnya, ya, ini contohnya bisa dilihat sendiri perhitungannya dari target corporation balance sheet ya. Next. Ya, di sini ada step in project target ya. Yang pertama di sini receivables itu kan 5.650.000 dolar itu didapat dari sales tadi 52.204 dolar itu dibagi dengan 924 tadi yang didapat dari receivable turnover, hasilnya yaitu 5.600.
Selanjutnya ada inventories itu 6.000, itu hasil dari cost of goods sold dibagi dengan inventory turnover, yaitu 35.047.000 dolar, itu dibagi dengan 584. Hasilnya yaitu 6.001 dolar. Yang tiga, other current asset, itu tidak ada ya. Yang keempat itu PPNE-nya itu 25.629.000 dolar. Itu didapat dari prior years balance, itu ditambahkan dengan capital expenditure, estimate atau estimated sales, dan estimate sales yaitu kan 252.204, yaitu sama dengan itu didapat dari 6,31% capex or sales percentage. Itu hasilnya yaitu 25.629.000 dolar. Yang kelima di sini ada akumulasi depreciation, itu kan 6.822.000 dolar, itu didapat dari period balance and depresiasi, yaitu 5.412 ditambahkan dengan 1.410 dolar, hasilnya yaitu 6.822.000 dolar. Selanjutnya ada net PPNE, itu 18.807, dapat dari 25 PPNE dan 6.000 dari akumulasi depreciation tadi. Hasilnya yaitu 18.807.000 dolar. Yang ketujuh ada other long term asset, itu tidak ada. Selanjutnya ada akun payable. Di sini 6.441 didapat dari cost goods sold bagi dengan payable turnover. Hasilnya yaitu 6.441. Yang 9 ini ada current portion of long term debt, amount reported in long term debt footnote as the current maturity for 2006 ya. Yang 10 di sini ada accuracy expense, itu di sini 1.820 dolar, itu dapat dari sales dibagi dengan accuracy expense turnover. Yang 11 ini ada tax payable, sini kan 352 dolar, itu dapat dari tax expense dikalikan dengan tax payable atau tax expense, itu hasilnya 352 dolar. Yang 12 ada different income tax and other liabilities, itu tidak ada. Yang 13 ada long term debt, itu 8.283.000 dolar, didapat dari prior years long term debt dikurangi dengan schedule current maturity yang dari step 9 tadi. Yang 14 itu common stock no change. Yang 15 additional paid in capital sama no change. Yang 16 retain earning, itu 54.000 dolar, itu didapat dari prior year retain earning ditambah dengan project net income dikurangi dengan estimasi dividen of 0,31 dolar ya, dikalikan dengan 891 million shares.
Hasilnya tadi 13.054 dolar. Yang terakhir cash. Cash ini amount need to balance total liability and equity less step dari step 1 sampai step 7. Next. Ini perhitungan yang tadi dibentuk seperti ini perhitungan. Bisa dilihat sendiri perhitungan yang tadi bentuknya ini. Selanjutnya sini ada project balance sheet. Ini jika estimasi saldo kas jauh lebih tinggi atau lebih rendah, penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan. Yang pertama, untuk menginvestasikan kelebihan kas dalam marketable sekuritas. Yang kedua, untuk mengurangi utang jangka panjang dan atau ekuitas secara proporsional sehingga tetap menjaga tingkat leverage keuangan yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Bahas mengenai langkah-langkah proyeksi laporan arus kas ya, proyeksi balance sheet projection. Nah, sekarang ini langkah-langkah tadi kan langkah-langkah jika saldonya itu lebih rendah. Jadi dilakukan penyesuaian. Nah, sekarang ini langkah-langkahnya yaitu proyeksi kas, saldo kas awal. Kemudian yang kedua, peningkatan, penurunan kewajiban dan ekuitas yang diperlukan untuk menentukan berapa persen historis kas dibanding total aktiva. Kemudian pendanaan atau pembayaran dengan proporsi historis utang dan ekuitas. Ini ada target proyeksi dari laporan arus kas. Ini dalam jutaan rupiah ya, pada tahun 2006. Diestimasikan net income pendapatan sebesar 2.185. Kemudian ada item-item yang dilakukan penyesuaian pendapatan yang disesuaikan dalam laporan arus kas. Ada depresiasi dan amortisasi, penerimaan, persediaan, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian ada analisis sensitivitas dalam peramalan. Langkah-langkahnya yaitu tentukan asumsi-asumsi yang mungkin ada, misal pertumbuhan penjualan atau sales growth, expense percentage, ada turnover rate, dan lain-lain, untuk menentukan asumsi yang paling berpengaruh terhadap proyeksi laba dan aliran kas. Amati dengan cermat variabel yang berpengaruh. Kemudian siapkan skenario yang diharapkan, optimis dan pesimis, untuk menentukan hasil yang mungkin terjadi pada range possible outcomes yang bisa diproyeksikan di masa yang akan datang. Kemudian ada penerapan analisis prospektif dalam residual income valuation model. Residual income valuation model menunjukkan harga saham melalui prospektif earnings dan book values rumusnya ya. Ada keterangannya di bawah, yaitu BVT ada book value at the end of period, harga pada di akhir periode, harga buku, nilai buku. Kemudian ada net income in period, dirumuskan dengan NI, T plus N. Kemudian ada K atau cost of capital, residual income pada time, ada charge on beginning book value,
yaitu RLT sama dengan NLT dikurangi K dikali book value at the end period. Jadi residual income pada waktu comprehensive net income, ini rumusnya. Nah, dalam bentuk yang relatif sederhana, model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter berikut. Yang pertama ada pertumbuhan penjualan, ada margin laba bersih atau net income sales, kemudian ada perputaran modal kerja bersih, sales per net working capital, kemudian ada perputaran aset tetap, penjualan dibagi aset tetap, ada leverage keuangan, operating asset, aset yang beroperasi dibagi dengan ekuitas. Kemudian ada cost of equity capital. Ya, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Apabila ada yang akan ditanyakan, silakan ditanyakan pada pertemuan analisis keuangan selanjutnya. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.